Sehingga kubu atau tim untuk War Games divisi pria juga terkonfirmasi sedikitnya 3 lawan 3, yaitu di kubu face ada CM Punk, Cody Rhodes dan Jey Uso. Kemudian untuk heel-nya ada Bron Breakker, Bronson Reed dan Logan Paul. Jadi masih ada lowong 2 contender gitu ya, dua partisipan lagi di masing-masing tim. Potensialnya ini yang menarik, ini sangat banyak sekali. Selamat datang di WWE Podcast, part of WrestlingUniverse.id, podcast yang ngebahas semua hal tentang dunia WWE, apa yang terjadi dan mungkin akan terjadi. Bersama gue Fus Hilmi, setiap Senin dan Kamis pagi hadir untuk ngebahas apa yang terjadi di dunia WWE. Sebelum gue lanjut, jangan lupa follow WWE Podcast di Spotify, nyalain loncengnya biar lu dapetin notifikasi terkait episode terbaru. Dan jangan lupa juga subscribe YouTube channel Wrestling Universe Indonesia, karena WWE Podcast juga rilis di sana. Dan jangan lupa juga follow Instagram dan TikTok @WWPodcast. Boleh di like, comment, share, dan repost. Dan boleh juga follow Instagram @WrestlingUniverse.id untuk mendapatkan konten-konten berita terbaru terkait dunia wrestling. Dan episode kali ini utamanya sebenarnya Monday Night Raw kemarin itu secara garis besar cuma ada 2 topik, yaitu adalah John Cena Farewell Tour terbaru terkait John Cena dan The Last Time Is Now Tournament, dan update dari War Games. Untuk War Games yang mulai kelihatan jelas terkonfirmasi kubu-kubu mana saja yang akan berpartisipasi atau siapa-siapa saja yang akan berpartisipasi. Tapi untuk episode kali ini mari kita mulai dari John Cena. John Cena membuka Monday Night Raw kemarin di Boston, hometownnya dia. Jadi benar-benar perpisahan dari di mana dia tumbuh kasarnya gitu ya. Triple H membuka show di Boston dan kemudian memperkenalkan John Cena sebagai the greatest of all time. Dan John Cena mengumumkan bahwa The Last Time Is Now turnamen yang sedang berjalan memilih siapa final opponentnya dia nanti di final match di Saturday Night Main Event Desember adalah kesempatan untuk si pemenang untuk mempensiunkan dirinya gitu. Jadi ini akan jadi push untuk si lawan bahwa dia akan dikenang sebagai seseorang yang mengirim John Cena pensiun gitu, menyudahi John Cena di WWE. Dan itu juga jadi malam terakhir dari John Cena di Boston untuk WWE. Nah, dari segmen yang sangat penting ya, sangat menggugah, muncullah Dominic Mysterio menginterrupt John Cena gitu, memotong promonya Cena dan Triple H, dan kemudian menyombongkan diri sebagai Triple A Mega Championship dan Intercontinental Championship ya, ala Dominic ya, sampai dia akhirnya juga kayak semacam membuka diri untuk ditantang. Dan akhirnya John Cena menjawab itu, menantang Dominic Mysterio right here right now untuk Intercontinental Championship match, dan langsung dikonfirmasi oleh Triple H gitu. Dan akhirnya langsung berjalan match tersebut. Matchnya sendiri berjalan menurut gua temponya agak lambat di awal, dan in overall sebenarnya intensitas pertandingannya tuh tidak tinggi, tapi tetap banyak sekali momen-momen yang sangat menyenangkan untuk ditonton. Karena gue bisa bilang John Cena outsmart Dominic kali ini, benar-benar memperlihatkan John Cena bukan cuma the GOAT dalam hal mixed skill, dalam hal action yang yang serius, tapi gimmicky begini juga dia sangat paten lah ya gitu. Dominic melakukan taktik curangnya, ngebuka turnbuckle pad, kemudian ngambil kursi, dan coba melakukan Eddie Guerrero special dengan memukulkan kursi ke ring, dilempar ke Cena biar menarik perhatian wasit dan biar dianggap dia dihajar sama Cena pakai kursi. Tapi John Cena outsmart Dominic, dia taruh kursinya dan dia juga jatuh gitu.
Dan bahkan kalau ketangkap kamera John Cena mengedipkan mata ke Dominic gitu ya. Tanda bahwa benar-benar John Cena uh, melebihi Dominic di sini gitu. Nah, tapi kemudian terjadi chaos, wasit sempat tumbang dan Cena pasang STFU dan sampai Dominic tap out. Tapi karena nggak ada wasit, jadinya tap outnya tidak dianggap sah gitu. Cena gagal di sini untuk submit Dominic. Namun pada akhirnya John Cena menang dengan attitude adjustment setelah frog splash dari Dominic. Dikunci, Dominic berniat mengunci Cena di ring, tapi kemudian Cena roll up berdiri dan kemudian malah AA ke Dominic. Dan akhirnya John Cena menjadi Intercontinental Champion untuk pertama kalinya dalam karirnya. Yang berarti John Cena akan pensiun dengan sangat sempurna sebagai Grand Slam Champion. Ini adalah satu pencapaian yang di-push banyak orang. Kayak greatest of all time gak lengkap rasanya kalau gak jadi Grand Slam Champion gitu sih. Dan akhirnya ternyata terwujud. Banyak yang memprediksi Dominic jadi lawan terakhirnya John Cena biar jadi Grand Slam Champion ini. Tapi gue pribadi udah berpikir sih sebenarnya gak mungkin akan ada di akhir lah kalaupun terjadi. Ternyata benar terjadinya tuh beberapa masa sebelum pertandingan terakhirnya John Cena menjadi Grand Slam Champion. Nah, dengan begini jadi pertanyaan sebenarnya apakah final match-nya nanti John Cena di Saturday Night Main Event itu adalah juga perebutan Intercontinental Championship gitu. Secara logika sih harusnya iya, cuman kita nggak tahu, bisa aja tiba-tiba cuman dibikin vacant aja gitu setelah setelah final match-nya. Karena sebenarnya menurut gua kalau perebutan Intercontinental title, last opponent ini mesti dari roster yang bakal dipush di WWE. Mau current roster dari SmackDown, dari Raw, atau dari NXT yang mau naik, atau seseorang yang comeback mungkin dari brand lain, tapi dia akan dipush di WWE gitu kasarnya. Karena ya nggak mungkin aja sih Intercontinental title tiba-tiba nyeleweng dari ke other brand gitu ya, yang bukan di bawah WWE gitu. Nah, tapi kalau enggak, nah ini baru terbuka last opponentnya bisa jadi rival-rival lama seperti yang dirumorkan atau yang diharapkan banyak orang kayak Edge dan Dolph Ziggler gitu. Nah, kemudian di backstage John Cena dirayakan di Gorilla Position bertemu dengan Rey Mysterio di sana dan Cody Rhodes. Ini adalah dua pertemuan yang menurut gue ngetis sesuatu. Dengan Rey Mysterio ini sebenarnya memanaskan Mysterio battle ya. Mysterio versus Mysterio nanti kemungkinan di War Games antara Dominic Mysterio dan Rey Mysterio. Tadinya gue berpikir akan jadi pertandingan winner takes all, tapi dengan Intercontinental Championship sudah beralih ke John Cena, mungkin pertandingannya jadi cuma untuk Triple A atau bahkan hanya sekedar menuntut respect gitu. Karena di pertemuannya John Cena dan Rey Mysterio di Gorilla Position ini kelihatan Rey Mysterio berterima kasih karena sudah memberikan pelajaran kepada anaknya, kasarnya gitu, kepada John Cena. Nah, dengan Cody Rhodes ini mungkin bisa jadi teasing untuk John Cena mungkin akan join War Games. Skenarionya gimana belum jelas tentunya, tapi mungkin opsi menariknya adalah kemunculan Brock Lesnar yang sudah diiklankan untuk WrestleMania, sudah di-push untuk kembali di WWE, sudah sempat kembali untuk melawan John Cena, ada unfinished business di sana dengan John Cena. Mungkin Brock Lesnar memenangkan Last Time Is Now Tournament, jadi final opponentnya John Cena di Desember. Situasi memanas, kemudian akhirnya Brock Lesnar join kubunya The Vision Brock Lesnar join kubunya The Vision dan John Cena join kubunya Babyface gitu. Mungkin skenernya gitu. Tapi sebenarnya kalau secara hitung-hitungan kecil kemungkinannya karena jumlah pertandingannya cukup banyak untuk Last Time Is Now Tournament ini, dan menurut gua nggak bakal selesai sebelum War Games yang tinggal 2 minggu lagi gitu. Jadi skenario ini mungkin kecil kemungkinannya, tapi kalau kemunculan Brock Lesnar dan memantik John Cena untuk join War Games itu masih terbuka gitu. Nah,
membahas tentang The Last Time Is Now Tournament yang sudah dimulai di Monday Night Raw kemarin. Ada 2 pertandingan yang sudah berjalan, yaitu adalah Damian Priest versus Rusev, di mana Rusev memanfaatkan cedera matanya Damian Priest yang diakibatkan dari fight-nya dengan Aleister Black, dan akhirnya Rusev menang dengan Marshka Kick-nya. Dan kemudian Sheamus versus Shinsuke Nakamura, laga yang cukup brutal dengan banyak near fall, dan akhirnya Sheamus menang dengan Brogue Kick. Jadi sudah ada Rusev dan Sheamus yang advance ke next round. Dan nanti di SmackDown seperti yang sudah diumumkan minggu lalu, kita akan melihat Jey Uso versus The Miz, dan kemudian LA Knight akan bertemu dengan mystery opponent pertama. Sementara untuk di Monday Night Raw kemarin sudah di drawing lagi, dan bracket selanjutnya, turnamen yang akan terjadi selanjutnya di next week di Monday Night Raw adalah Javon Evans dari NXT akan melawan Gunther yang sudah terkonfirmasi akan kembali gitu. Sementara pertandingan selanjutnya adalah Solo Sikoa yang akan melawan mystery opponent juga. Nah, sudah ada 2 mystery opponent yang kemungkinan muncul. Gua ngelihatnya dengan Gunther yang return dengan begitu saja, kasarnya tidak dikejutkan lah ya, tidak ada treatment kejutannya. Kemudian juga Javon Evans dari NXT yang juga di-announce begitu saja. Maka memang kemungkinan besar mystery opponent ini dari luar WWE. Ini menurut gua menyenangkan banyak pihak, banyak fans sih, karena rumor-rumor yang beredar di luaran terkait rival-rivalnya John Cena yang sudah beralih brand sangat terbuka untuk muncul di turnamen ini, seperti Edge, Dolph Ziggler, Zack Ryder, mungkin dan lain-lain gitu. Atau tidak menutup kemungkinan superstar-superstar lainnya yang sudah yang sudah besar lah di brand lain gitu. Siapa yang akan munculnya, yang akan muncul, gue rasa terkonfirmasi nanti di Friday Night SmackDown. Pertama kali kita lihat siapa mystery opponent pertama di The Last Time Is Now Tournament ini. Oke, selanjutnya kita akan bahas War Games yang akhirnya terkonfirmasi secara, bisa dibilang secara resmi ya, kubu-kubu atau roster-roster yang akan berpartisipasi. Kita akan mulai dari Women War Games ya, dari divisi wanita. Beberapa yang memicu atau mengimpact ke War Games. Yang pertama adalah pertandingan Women's World Championship antara Raquel Rodriguez dengan Stephanie Vaquer. Pertandingan yang tentunya intens dan banyak intervensi dari Roxanne Perez sebenarnya. Tapi pada akhirnya Stephanie Vaquer berhasil mempertahankan gelar dengan corkscrew moonsault-nya terakhir gitu. Nah, Stephanie Vaquer di sini datang dengan Nikki Bella. Jadi Nikki Bella juga intervensi menahan Roxanne Perez gitu di ringside. Tapi ternyata setelah match Nikki Bella malah turns heel terhadap Stephanie Vaquer, menyerang Stephanie Vaquer dengan beltnya gitu. Nah, ini sebenarnya kalau dari gue ya udah terprediksi ya, dari pertama kali Nikki Bella tiba-tiba nyamperin Stephanie Vaquer, tentu sudah terlihat fishy gitu ya, dan ternyata terkonfirmasi. Turn heel-nya juga menarik ya, Nikki Bella dia cuman meninggalkan ring dengan ngebuka bajunya dan berubah dari merah jadi hitam gitu. Nah, dengan begini kemungkinan besar sebenarnya Nikki Bella akan menantang Stephanie Vaquer untuk Women's World Championship, dan kemungkinan besarnya akan terjadi di Survivor Series nanti gitu. Sehingga dengan begini bisa dibilang terkonfirmasi Nikki Bella dan Stephanie Vaquer tidak akan berpartisipasi dalam War Games-nya. Kemudian untuk Judgment Day-nya juga kemungkinan nggak bisa join ke kubu heel karena kayaknya nggak mungkin Judgment Day jalan sendiri-sendiri gitulah. Roxanne Perez-nya doang atau Raquel Rodriguez-nya doang yang berpartisipasi. Sehingga ya kecil kemungkinannya mereka akan berpartisipasi di War Games. Tapi ada skenario yang mungkin akan membuat Judgment Day muncul, nanti kita akan bahas sebentar lagi. Kemudian pertandingan selanjutnya adalah WWE Women's Tag Team Championship antara Alexa Bliss dan Charlotte Flair
melawan Kabuki Warriors, yaitu Asuka dan Kairi Sane. Pertandingan yang sangat chaos antara Kabuki Warriors dengan Alexa Bliss dan Charlotte Flair. Tapi kemudian gangguan lagi-lagi muncul dari Last Legend dan Nia Jax yang mengganggu match gitu. Sehingga berhasil membuat Kabuki Warriors merebut Women's Tag Team Championship dari Alexa Bliss dan Charlotte Flair. Dengan gangguan ini tentunya pertandingan tidak bisa dibilang tidak berjalan oke gitu ya. Chaos terjadi, tapi Alexa Bliss dan Charlotte Flair kalah jumlah. Di situ kemudian muncullah Io Sky mencoba menyelamatkan, tapi masih kalah jumlah. Dan akhirnya yang menyeimbangkannya adalah kemunculan Rhea Ripley menyerang Last Legend, Nia Jax, dan Kabuki Warriors. Rhea Ripley muncul dengan topengnya, kemudian kemungkinan mengindikasikan dia sebenarnya masih ada cedera gitu. Dan ditutup dengan Last Legend, Nia Jax, Charlotte Flair dan Last Legend, Nia Jax dan Kabuki Warriors berhasil dipukul mundur, dan kemudian Rhea Ripley berteriak ke arah mereka War Games. Jadi terkonfirmasi kasarnya untuk kubu face ada Rhea Ripley, Io Sky, Charlotte Flair dan Alexa Bliss. Kemudian di heel-nya ada Asuka, Kairi Sane, Nia Jax dan Last Legend. Nah ini baru 4 lawan 4 sama kayak episode sebelumnya yang gue bilang. Berarti ada potensial join lagi masing-masing satu orang ya, karena biasanya 5 lawan 5. Dengan komposisi seperti ini udah paling benar yang muncul adalah Becky Lynch dan AJ Lee. Becky Lynch akan ada di kubu heel, AJ Lee di kubu face. Bagaimana skenario-nya mereka akan muncul, terutama untuk AJ Lee yang belum muncul lagi setelah kemenangan di WrestlePalooza. Ini yang masih dipertanyakan. Kemungkinan AJ Lee akan muncul di minggu depan ketika Becky Lynch akan menghadapi Maxxine Dupri untuk Intercontinental Championship menurut gua. Karena Maxxine Dupri di pertama kali menantang Becky Lynch dia udah menyinggung tentang AJ Lee. Jadi kemungkinan Becky Lynch akan diintervensi oleh AJ Lee mungkin setelah match dari Maxxine Dupri di minggu depan. Tapi kalaupun bukan Becky Lynch dan AJ Lee, sebenarnya ada beberapa kombinasi yang mungkin akan melengkapi kubu-kubu ini, tapi buat gue pribadi less likely. Yang pertama Nikki Bella dan Stephanie Vaquer, mungkin mereka tidak terjadi perebutan title di War Games, tapi mereka malah join kubu masing-masing, face dan heel masih mungkin. Kemudian Bayley dan Lyra, Valkyria mungkin pecah, Bayley join heel, Lyra Valkyria di tim face. Kemudian Giulia dan Chelsea Green less likely juga, tapi feud-nya ada dari momen minggu lalu di Friday Night SmackDown. Chelsea Green berhasil merebut Women's US Championship dari Giulia. Kemudian yang terakhir adalah Jade Cargill dan Tiffany Stratton. Ini juga potensinya ada, tapi kecil lah kemungkinannya gitu. Tapi kalau ternyata War Games berubah untuk divisi wanita jadi 6 lawan 6, menurut gua yang mungkin akan join adalah Judgment Day di heel, kemudian Bayley dan Lyra Valkyria di face. Karena keduanya punya feud storyline tapi tidak intens. Jadi tapi kemungkinan mereka jadi join War Games itu ada banget gitu. Itu tapi kalau 6 lawan 6. Kemudian untuk War Games di divisi pria, ini di-trigger dari CM Punk yang muncul masuk menantang Logan Paul setelah diserang tiba-tiba dengan brass knuckle di minggu lalu, untuk berkelahi, bukan untuk match gitu, untuk fight tapi bukan match. Logan kemudian muncul bersama Bronson Reed dan Bron Breakker dan Paul Heyman tentunya, dan di sana terjadi brawl gitu. Kemudian Jey Uso muncul, jadi ketika The Vision dan Logan Paul mau menyerbu ring di mana CM Punk berdiri, Jey Uso muncul dari belakang, berdiri di samping CM Punk. The Vision naik, kemudian Cody Rhodes juga muncul membantu CM Punk. Setelah brawl itu terjadi di backstage, CM Punk, Jey Uso dan Cody Rhodes mendatangi Adam Pearce dan kemudian mereka bilang mereka ready untuk melawan The Vision dan Logan Paul. Di situ terjadi momen yang cukup ikonik di mana CM Punk memanggil William Regal
dan William Regal muncul dan berteriak War Games. Ini ikoniknya William Regal ya sebenarnya dari dulu. Sehingga kubu atau tim untuk War Games divisi pria juga terkonfirmasi sedikitnya 3 lawan 3, yaitu di kubu face ada CM Punk, Cody Rhodes dan Jey Uso. Kemudian untuk heel-nya ada Bron Breakker, Bronson Reed dan Logan Paul. Jadi masih ada lowong 2 contender gitu ya, dua partisipan lagi di masing-masing tim. Potensialnya ini yang menarik, ini sangat banyak sekali. Yang pertama tentunya adalah Roman Reigns yang mukanya udah gede banget di poster. Jadi kecil sekali kemungkinan Roman Reigns tidak berkontribusi di War Games-nya bahkan. Tapi yang menarik adalah Roman Reigns seingat gua di pertandingan terakhirnya dia bilang ke The Usos dia nggak mau ngelihat mereka sampai Natal karena The Usos waktu itu mengganggu pertandingannya Roman Reigns kasarnya gitu. Tapi di satu sisi gue cukup yakin dia nggak mungkin akan join kubunya The Vision dan dengan Paul Heyman di sana gitu. Nah jadi menarik menunggu bagaimana storyline-nya akan menyambungkan Roman Reigns untuk join tim face menurut gue. Kemudian yang kedua adalah John Cena karena di web WWE-nya udah featured, jadi John Cena most likely akan berkontribusi di War Games, kecuali featured di War Games-nya untuk perebutan Intercontinental Championship entah dengan siapa. Dan menurut gue agak kecil kemungkinannya karena dia lagi ada turnamen menentukan lawan terakhirnya gitu. Jadi ya mungkin dengan Dominic Mysterio lagi gitu ya, cuman gue nggak yakin sih. Tapi potensinya John Cena akan join War Games. Nah di kubu heel, 2 yang mungkin atau kemungkinan besar sebenarnya ada potensi join adalah Brock Lesnar. Karena Brock Lesnar udah diiklanin untuk WrestleMania 42 tahun depan. Dan banyak rumor yang beredar bahwa Brock Lesnar memang akan join The Vision bahkan sebagai pengganti Seth Rollins. Dan ini sangat make sense mengingat dia jadi face-nya WrestleMania gitu ya bersama Paul Heyman. Jadi kemungkinan bakal join The Vision-nya sangat besar. Ditambah pas Brock Lesnar kembali itu ke WWE untuk menantang John Cena, Paul Heyman ada di sana untuk menemani di ringside gitu. Seperti all times ya, seperti zaman dulu. Nah, tapi Brock Lesnar belum muncul lagi sampai sekarang, jadi perlu ditunggu storyline-nya akan seperti apa. Kemudian yang kedua adalah Drew McIntyre. Karena masalahnya dengan Cody Rhodes yang belum selesai di Friday Night SmackDown, tapi pertanyaannya dia lagi disuspend. Bagaimanakah dia akan dicabut suspendnya agar bisa join War Games? Itu yang jadi pertanyaan. Pertama, suspendnya jadi cuma sebentar, sebenarnya kayak nggak terlalu ngaruh juga. Dan yang kedua, ya tadi ya, skenarionya suspendnya dicabut itu karena apa, gitu. Itu masing-masing 2 yang paling besar. Tapi kalau potensial lainnya menurut gua di kubu face bisa jadi Jimmy Uso membantu Jey Uso lagi, dan membantu CM Punk juga. LA Knight juga masih punya masalah dengan The Vision atau Penta. Kemudian kalau dari heel, gue ngelihatnya yang selain Brock Lesnar dan Drew McIntyre, mungkin yang bisa join cuman Aleister Black karena punya masalah dengan Cody Rhodes yang belum selesai juga. Atau mungkin ada push dari NXT seperti Last Legend di divisi wanita yang nantinya mungkin akan join The Vision gitu. Nah itulah untuk episode kali ini, update tentang War Games. Gua rasa sampai War Games nanti Friday Night SmackDown dan Monday Night Raw isinya hanya akan tentang update War Games, atau apapun yang terjadi itu pasti akan impact ke War Games dan tentang Last Time Is Now turnamentnya John Cena. Nah kalau dari kalian punya prediksi apa untuk lawannya John Cena, mengingat bracketnya udah mulai banyak nih keisi, atau punya prediksi lain siapa yang akan join War Games lagi gitu, boleh di share dan komen di episode ini, kita akan diskusikan bareng-bareng.
Dan jangan lupa WW Podcast akan tayang 2 kali seminggu, Senin pagi dan Kamis pagi. Jangan lupa follow WW Podcast di Spotify. Dan juga bisa dengan subscribe YouTube channel Wrestling Universe Indonesia. Jangan lupa follow Instagram dan TikTok @WWPodcast. Dan jangan lupa follow Instagram @wrestlinguniverse.id. Untuk sekarang, gua Fusilmi cabut dulu. Sampai jumpa di episode selanjutnya.